Mungkin sebagian orang masih menilai seolah-olah Pak Prabowo ini belum terlihat kerjanya yang luar biasa. Padahal kita juga tahu 100 hari kerjanya ia mendapat apresiasi dari publik sampai dengan 80,9%. Prabowo Gibran mendapatkan rasa kepuasan dari publik Indonesia. Namun memang berbarengan dengan hal tersebut, teman-teman mahasiswa turun ke jalan mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak populis dari seorang Prabowo, yakni berupa makan bergizi gratis, demikian juga dengan efisiensi anggaran. Di beberapa video saya sebelumnya, saya menyampaikan bahwa banyak sekali gagal paham dan juga pembahasan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksud program yang diagendakan oleh Pak Prabowo, kemudian dikritik oleh teman-teman mahasiswa. Nah, sehingga itu kalau kalian yang bertemu dengan video ini, saya sarankan tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya ingin membahas kepada kalian semua tentang bagaimana kebijakan Prabowo yang memanfaatkan Pak SBY dan juga Pak Jokowi untuk digabungkan bersama-sama dalam rangka mengawasi anggaran. Nah, untuk melanjutkan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita bahas. Saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, demo apaan seperti ini guys ya? Sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Kawan-kawan tidak perlu takut. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana. Di samping di kanan, tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita lah pemilik hak suara itu, bukan kacung-kacung rezim yang berdiri di sana memprovokasi kita. Karena apa? Karena mereka dibayar lebih dari kita. Maka kawan-kawan, harusnya Prabowo Gibran sadar 100 hari tidak becus berdiri di istana. Lalu apa yang mau mereka lanjutkan? Apa yang mau mereka lanjutkan? Bahkan untuk penggal kepala-kepala mereka karena mereka tidak becus mendengarkan suara kita. Maka kawan-kawan, Astagfirullahaladzim. tidak ada kata akhir dari perlawanan. Perlawanan akan terus ada dan berlipat ganda. Jadi para kacung-kacung rezim, jangan pikir kita akan menyerah. Karena kita tidak akan menyerah, karena kita akan terus berlawan sampai Prabowo Gibran sadar bahwa mereka tidak becus, bahwa mereka adalah anjing. Selamat kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Banyak orang yang berspekulasi seolah-olah Danantara itu nanti kemudian akan menjadi lahan untuk korupsi bagi para elit kita. Bahkan banyak juga yang menganggap jangan-jangan lembaga ini justru bakal berpotensi akan terjadi peristiwa korupsi. Oke, mungkin sebagai pandangan yang pesimis dan sebagai nalar yang kritis, ini penting dan kita apresiasi. Tapi ingat, Prabowo adalah orang yang sejak awal menolak kebocoran anggaran. Kebocoran yang sering terjadi di era pemerintahan sebelumnya. Ia mengetahui bahwa begitu banyak anggaran yang ada di APBD dan juga APBN itu bocor hanya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi amanat kepentingan rakyat itu sendiri. Nah, tentu sebuah program yang luar biasa yang dibangun oleh Prabowo lewat lembaga atau badan yang dikenal dengan Danantara itu akan menjadi satu lokomotif perjuangan Pak Presiden dalam rangka menyelamatkan anggaran Indonesia dari bocoran-bocoran tadi, sekaligus menjadikan Indonesia memiliki harapan dalam konteks kemajuan baik pembangunan, infrastruktur, termasuk juga dengan pengembangan ekonomi ke depan. Seperti apa? Kita akan bahas lagi. Mahasiswa karbitan, banyaknya mahasiswa karbitan. Partai jadi mahasiswa bukannya belah, rakyat malah belah. Sembunyi barisan, sakit hati, pakai mode gelap padahal sedang terang-terangnya. Apa yang disuarakan mahasiswa kok beda dengan rakyat yang adem, ayo aja. Mahasiswa berdemo karena dibayar, mahasiswa karbitan partai teriak lantang untuk partai politik, bukannya belah. Hak rakyat Indonesia ini malah
demo kawal pampasan aset dan kawal para koruptor yang merugikan rakyat. Aduh ampun dah kacau mahasiswa, sekarang banyak yang karbitan. Mahasiswa karbitan, partai politik yang penting dapat uang. Gak ada kata capek untuk memakzulkan Prabowo dan Gibran. Tiada kata capek untuk mencari kau. Ya, apabila polisi tidak bisa menangkapmu, ya, kau manusia biadab, terlalu kotor mulutmu. Sebagai anak-anak bangsa yang beretika dan beragama, seperti yang kau pakai hijabmu, ya, kau tidak mempunyai sopan santun, membicarakan, mengatakan orasimu, tapi terlalu kotor. Mengucapkan menghina kepala negaramu sendiri. Kau ucapkan kepala negaramu sendiri adalah anjing. Kau tidak bisa dimaafkan. Ingat, kau tidak bisa dimaafkan. 1000 kali maaf pun kau minta, tidak bisa. Hukum harus berjalan kepadamu. Ya. Ini bukan satu anak bangsa yang beretika lagi ini. Bukan generasi-generasi muda penerus ini. Ini bisa jadi manusia-manusia pemecah belah anak-anak bangsa ini ke depannya. Tangkap ini, manusia seperti ini tidak bisa dibiarkan lagi berkeliaran. Khususnya berbaur dengan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ini. Tangkap ini orang, harus ditangkap. Tiada maaf bagimu. Sekarang gue tanya sama kalian, apakah yang dilakukan orang ini benar atau salah? Oke, sekarang kita coba belajar bareng-bareng apa itu demo atau unjuk rasa. Kalau menurut undang-undang yang dilansir dari hukum online, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan seseorang atau lebih di tempat terbuka. Nah, di dalam undang-undang ini juga ada tata cara demonstrasi atau unjuk rasa. Kayak waktunya harus di jam berapa, tempatnya di mana, supaya nggak mengganggu ketertiban umum. Dan di dalam peraturan demo atau unjuk rasa ini ada juga larangan tentang menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. Nah, yang dilakukan mbak-mbak berjilbab yang katanya mahasiswa itu udah termasuk kegiatan demo atau unjuk rasa yang dilarang, karena yang diorasikan di sini adalah kebencian dan juga penghinaan, dan ini tuh ada pasal-pasalnya. Sebenarnya kalau mau bisa aja orang ini dicari dan ditangkap, nggak perlu waktu lama. Tapi ketebak kalau ditangkap pasti ada narasi kita dibungkam. Tetap lo yang salah, lo udah dikasih ruang buat berpendapat, buat kritik kebijakan, ini malah menghina dan ujaran kebencian. Mahasiswa sekarang tuh, aduh, BEM-nya sih yang parah. Kita harus sepakati bersama bahwa Danantara itu adalah bagian dari komitmen seorang Prabowo untuk melanjutkan investasi, ya, investasi yang berkelanjutan. Itu adalah bahasa dari Pak Prabowo itu sendiri. Investasi berkelanjutan ini adalah bagian dari komitmen seorang Prabowo yang berharap agar kemudian apa yang menjadi cita-cita Indonesia ke depan, baik yang sudah dirancangkan Pak SBY, dirancangkan oleh Pak Jokowi, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, itu kemudian akan tergapai. Apa rancangannya? Yaitu Indonesia yang betul-betul mandiri secara ekonomi. Banyak orang yang kemudian pesimis dengan apa yang kemudian diprogramkan Prabowo ini. Tapi yang jangan kita lupakan adalah Prabowo punya niat baik, punya cita-cita besar untuk kemudian bagaimana menjadikan uang Indonesia itu diselamatkan dari peristiwa-peristiwa buruk. Peristiwa buruk yang saya maksud adalah, ya kita tahulah kebocoran anggaran sebagaimana yang sering digembor-gemborkan oleh Prabowo. Kegiatan di pemerintahan kita banyak yang gagal, mulai dari studi banding yang tidak jelas, mulai menggunakan anggaran hanya untuk program rapat-rapat yang sebenarnya nggak substansial, sampai juga dengan penggunaan anggaran yang sebenarnya sangat terjadi pemborosan. Maka Danantara menjadi satu lembaga yang kemudian menyelamatkan uang Indonesia dari potensi peristiwa korup dan juga upaya penggunaan anggaran yang bocor tadi. Bagi lu yang pikirannya nggak kebuka, skip video ini karena video ini hanya untuk orang-orang yang pikirannya terbuka. Adik-adik mahasiswa kalian ngerti nggak sih sebenarnya kalian? Kalian
pikir dengan kalian berdemo, berjilid-jilid itu akan merubah Indonesia. Ya. Coba kalian hitung dari tahun 98 sampai saat ini, udah berapa demo yang terjadi di Indonesia? Hah? Apakah itu bisa merubah Indonesia? Enggak. Apalagi kalau misalnya kalian demonya dengan cara-cara seperti itu, dengan presiden, di jalan, merusak fasilitas, ganggu aktivitas masyarakat, bikin kemacetan. Fungsinya apa coba? Hah? Yang bukannya kalian didengar, malah kalian bakal dikecam orang. Coba bikin demonya biar tertib, mengikuti aturan gitu. Ada beberapa pertanyaan sebagai mahasiswa yang ingin gue tanyain kepada mahasiswa yang demo di rumah. Ya. Apakah kalian sudah melakukan research kalau misalnya Prabowo turun, misalnya Jokowi diadili atau tuntutan-tuntutan apalah kalian itu ya dikabulkan, apakah bisa merubah Indonesia? Nah, udah nggak bikin penelitian? Pertanyaan selanjutnya, sebelum kalian melakukan demo, apakah kalian sudah melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang seharusnya mahasiswa tahu? Ya, apakah kalian sudah melakukan itu? Ya, dari peraturan-peraturan yang mungkin kalian pikir minor, yang kalian pikir akan merugikan masyarakat, akan merugikan negara, akan bikin negara jatuh. Penelitian itu hasilnya mana? Ya, kalau ada hasilnya, kalian udah mencoba nggak mengkomunikasikan ini dengan pemerintah? Pak, saya udah melakukan penelitian dengan aturan Bapak ini, tapi dari hasil penelitian saya ada Pak poin-poin yang akan merugikan masyarakat itu Pak. Ada dampaknya yang akan benar-benar merugikan Indonesia ini, buat Indonesia ini jatuh Pak. Kalian udah dialog seperti itu. Ingat loh ya, mahasiswa itu punya tempat yang spesial. Apakah kalian pakai tempat spesial itu sebagaimana mestinya? Hah? Mahasiswa itu bukan cuma turun ke jalan aja mau protes. Sebelum protes itu, demonstrasi itu adalah hal yang terakhir. Kalau misalnya step-step tersebut itu udah kalian lakuin, pertanyaannya apakah udah kalian lakuin? Apakah kalian udah melakukan penelitian? Terus mencoba mendiskusikan dengan orang-orang pemangku jabatan ini, ya? Mau dari presiden ke mau anggota DPR, kayak mau orang yudikatif, ke orang-orang hukum, kayak kalian udah belum komunikasikan gitu, ya ajak mereka berdiskusi, ya. Kalian punya tempat loh sebagai mahasiswa, besar banget tempat kalian, ya. Bisa kalian melakukan diskusi, meminta untuk diskusi sama orang-orang yang menjabat di sana. Jangan kalian mengatasnamakan tindakan-tindakan demonstrasi kalian dengan cara-cara seperti itu sebagai proses demokrasi. No, kayak gitu dong, ya. Apalagi kalau ya. Coba dong kalian lihat apa sih yang darurat di Indonesia. Hah? Demokrasi yang darurat di Indonesia. Indonesia itu darurat korupsi. Kalian mau nggak turun di jalan? Hah? Tanpa dikomandoin dari orang politik untuk memaksa orang-orang yang berwenang di zona itu untuk mengesahkan undang-undang perampasan untuk mengesahkan undang-undang hukuman metong bagi orang mau nggak kalian demo karena masalah Indonesia terbesar adalah itu. Gak usah demo macam-macam, itu masalah Indonesia yang terbesar deh. Pasti semua yang ada di mindset kalian ini kalau kita demo pasti ada perubahan, Indonesia akan menjadi lebih baik kayak gitu. Enggak, Indonesia hanya akan berubah jika kalian semua ini yang muda-muda termasuk saya ini merubah diri dulu, belajar dulu, ya. Terus ambil kejadian ini, ambil pelajaran dari orang-orang korup, orang-orang yang bertindak semena-mena yang saat ini menjabat. Ambil itu sebagai pelajaran agar nanti ketika kamu ada di posisi itu kamu tidak bertindak yang sama kayak gitu. Makanya belajar dari sekarang, karena apa yang bisa merubah Indonesia? Yang bisa merubah Indonesia adalah anak mudanya yang belajar. Itu toh, demonstrasi tidak akan merubah Indonesia. Nggak usah kok capek-capek mau tuntut-tuntut itu orang yang memang ya. Tunggu aja mereka masanya selesai. Pada saat kamu masanya ada di situ, jangan terlalu. Kalau kamu mahasiswa terus kamu lihat video ini terus kamu merasa tersinggung, bahkan marah, emosi gitu ya, karena kita tidak sepemikiran, kita bukan mahasiswa. Karena mahasiswa sejati adalah mahasiswa yang pikirannya terbuka menerima kritikan, bukan cuma mau mengkritik. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Rakyat mana yang dibelain? Rakyat mana yang dibelain? Ah, UMR naik aja hasil demonya mahasiswa. Ah, bullshit, ya enggak? Apa-apa mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat koruptor, kan? Ah, mahasiswa zaman sekarang beda sama mahasiswa zaman dulu, tau nggak lo? Mahasiswa zaman dulu mah pengen kuliah aja tuh harus berkorban, tau nggak lo? Jualan lah, kerja lah, apa. Mahasiswa zaman sekarang mah tinggal habis duit WA, ya enggak? Apa-apa tinggal enak doang. Nggak mikir, makanya jadi mahasiswa tuh mikir, otaknya dipakai tuh, cuma Tuhan kasih otak cuma dipakai mubazir. Orang luar negeri soalnya ya pengen apa-apa tuh mikir bikin apa gitu ya. Iya, mahasiswa sekarang
bikin demo, bikin macet, ribet. Nggak ada prestasinya sama sekali, malu-maluin aja. Lo lihat lo, mahasiswa Palestina lo yang di sekolahin Prabowo lo. Ngaca lo sama mereka tuh. Tidak berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, dan juga hak-hak. Bocah, kau itu kowe iki sakjane paham ora to? Ngomong teracas-terocos ngono ki ora mandege. Kebijakan pemerintah mana sing yang tidak berpihak pada masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, termasuk pendidikan. Nah, nih, kalau di rumahmu dengerin. Kalau di rumahmu masih ada gas 3 kg, ya gas melon, itu artinya pemerintah sudah memberikan subsidi buat masak kalian di rumah. Yang kedua, listrikmu itu juga sudah disubsidi 50%. Yang ketiga, adanya BPJS Kesehatan, itu bisa berobat kalian rumah sakit gratis BPJS atau BPI. Selanjutnya apa? Emak-emak kalian atau bapak-bapak kalian dapat BPNT, bantuan makan non tunai atau PKH atau program keluarga harapan. Setiap bulan itu dapat. Adik-adik kalian dari TK, dari SD, SMP, SMA dapat namanya program Kartu Indonesia Pintar. Itu buat apa? Buat sekolah gratis. Kau di perguruan tinggi itu juga ada, teman-teman kau itu banyak tuh, teman-teman kocok-kocok itu Pak, sama banyak yang menggunakan program PIP. Itu kuliah gratis, apalagi, nah, kau pikir apa lagi? Kalau ngomong, kau bisa menyampaikan pendapat, kau bisa kritis, itu bagus deh, bagus. Tapi pakai data, pakai otak, ya, pakai data. Kau jangan asal ngomong, jadi bikin ribut, bikin rusuh, demo-demo kayak gitu. Siapa yang menurunkan? Siapa yang menurunkan atau memotong biaya atau anggaran untuk pendidikan? Tanya itu Bu Menteri. Enggak ada, sudah ada statementnya kok. Kau minta apa sebenarnya? Demo-demo seperti itu minta apa? Kadang-kadang di mahasiswa boleh kritis, tapi pakai data ya. Kritis pakai data. Banyak program-program yang sudah pemerintah berikan yang baik untuk rakyat. Dan ini Pak Prabowo baru berapa ratus hari. Belum ada 1 tahun. Gila kok ya. Belum ada 1 tahun untuk membenahi semua hal atau permasalahan yang ada di Indonesia ini. Gila. Bisa seperti itu. Kalau lebih baik dari Pak Prabowo, pikir seperti itu lah. Pikir kue lebih cerdas. Baru berapa bulan. Paham kau? Kau masih belajar. Banyaklah belajar ya. Jangan asal ngomong seperti itu. Wah, cepat-cepat. Pikir kau hebat, kau sekolah, kau kuliah, belum tentu lulus. Setelah itu masuk dunia kerja, baru kau bisa merasakan ya. Jangan seperti itu deh. Jadi mahasiswa yang pendidikan, adab, dan jangan asal ngomong. Oke? Bye. Pecat semua pejabat yang anaknya turun demo. Setuju. Itu sama aja mereka memberontak bangsa demi mengamankan kantong mereka dan keseluruh anaknya turun di jalan. Seperti kata Opung Luhut juga menasihati Prabowo memecat semua pejabat yang menolak efisiensi, yang tidak setuju dengan program efisiensi. Pecat semua pejabat yang menolak anaknya turun di jalan. Siapa yang bisa ngetek? Opung Luhut punya TikTok nggak sih? Tolong tag supaya disampaikan ini Pak Prabowo supaya bisa kita rakyat mayoritas ya, rakyat mayoritas 58% di bahkan sekarang sudah 90% dengan Prabowo. Berarti 90% rakyat Indonesia mendukung Prabowo. Jadi kalau kalian demo, jangan pakai nama rakyat, tolong. Kami dari rakyat kecil, rakyat cilik, kami trauma di kata-kata Bung Philip. Kami nggak percaya lagi mulut kalian, paham? Kali-kali kalau mau demo, bikin kami mewakili rakyat 10%, 20% itu persenannya ya. Karena jumlah 90% tidak kepuasan Prabowo tidak merasa terwakilkan oleh kalian, paham? Gak sudi kan 90% diwakilin oleh kalian. Tolong tag siapapun yang tahu TikToknya Opung Luhut gue tercinta. Kalau mau tepat sasaran ya kan, gelap-gelap. Kenapa? Gelap. Masa depan orang tahu, orang tua kau yang bakal gelap karena gak bisa korupsi lagi, gak bisa parlente lagi ya, status barang-barang hasil korupsi, Itu jadi rahasia umum ya. Pemborosan para pejabat, meeting 5 menit, 30 menit aja di hotel, restoran, pesawat. Bisa-bisanya kalian yang mau bilang hapuskan makan gratis, kami tidak butuh makan gratis, justru makan gratis yang paling dibutuhin rakyat miskin. Mewakili rakyat miskin yang mana yang kalian wakilkan sedangkan rakyat miskin butuh makan gratis. Ingat, jangan pakai nama rakyat miskin, pakai rakyat 10%, rakyat 20%, kami tidak merasa mewakilkan oleh kalian, paham? Kami merasa jijik, tahu kan jijik. Mari dukung Prabowo untuk memecat semua pejabat tidak setuju dengan program efisiensi kami rakyat.
Danantara yang diluncurkan oleh Pak Prabowo ini adalah misi besar. Tidak hanya konteks untuk kemudian membangun Indonesia, tapi benar-benar beliau ingin menjadikan Indonesia memiliki basis keuangan secara mandiri, berdiri di kaki kita sendiri. Nah, sehingga itu seharusnya kita mengapresiasi kemampuan seorang Prabowo yang kemudian meluncurkan program yang luar biasa ini. Menariknya guys, beliau menggait Pak SBY dan juga Pak Jokowi sebagai mantan presiden untuk sama-sama menyelamatkan uang Indonesia yang kemudian dikontrol langsung oleh mantan Presiden Republik Indonesia kita. Jadi seharusnya kita sambut Danantara sebagai sebuah harapan baru bagi Indonesia untuk menyelamatkan masa depan kita. Jadi buat kalian yang mengkritik dan pesimis, beri kesempatan dulu dah. Apakah kemudian badan ini akan menjadi sesuatu yang positif atau memang terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan. Saya Bang Bil dari Kota Kinabalu, Malaysia.